Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kerabat ID. Semoga teman-teman masih semangat belajar ya, dan tetap tanamkan sikap optimis dalam diri teman-teman untuk menghadapi tes SKD yang tidak lama lagi. Ingat, jangan pernah mengkerdelkan kuasa Tuhan dengan sikap pesimis teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas soal TWK dengan materi pilar negara. Maka dari itu, jangan di-skip sedikit pun dan tonton videonya sampai selesai. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja tampilkan soalnya. Let's go! Nah, ini kita mulai dari soal yang paling dasar dulu ya, teman-teman. Oke, kita langsung pada pertanyaan soal. Gagasan yang dicetuskan oleh Taufik Kemas ini meliputi bla 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 bla. Mari sepintas kita lihat bacaan, teman-teman. Pada kalimat kedua ya teman-teman, gagasan mengenai 4 pilar kebangsaan sendiri pertama kali dicetuskan oleh Taufik Kemas yang saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR periode 2009-2014. Berarti gagasan yang dicetuskan oleh Taufik Kemas adalah gagasan 4 pilar kebangsaan. Nah, 4 pilar kebangsaan ini merupakan suatu konsep dan prinsip yang berisi landasan dan falsafah hidup yang terdiri dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, landasan dan falsafah hidup yang terdiri dari nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia itu sendiri meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini merupakan konsep dasar ya yang harus teman-teman semua pahami. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Rangkaian peristiwa tersebut menggambarkan bahwa konsep Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara merupakan bla 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 bla. Fokus pada pertanyaan ya, teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah konsep Pancasila. Berarti baru berbentuk konsep ya, belum resmi atau sah. Fokus, fokus, dan fokus. Mari kita scanning bacaan soal, teman-teman. Pancasila lahir dengan sejarah yang cukup panjang berawal dari Jepang yang menjanjikan kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, ketiga tokoh inilah yang kemudian menyampaikan gagasan dasar negara untuk bangsa Indonesia. Konsepnya digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Gagasan tersebut disambut baik oleh anggota lain, namun tidak langsung ditetapkan sebagai dasar negara karena masih membutuhkan penyempurnaan, kemudian ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan lebih kecil. Disinilah konsep dasar negara disetujui dengan istilah Pancasila setelah melalui serangkaian proses persidangan. Pancasila secara resmi disahkan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Nah, jika kita lihat rangkaian peristiwa pada bacaan ini menggambarkan bahwa sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara, itu awalnya hanya sebuah gagasan ya, yang konsepnya digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, yang tidak langsung ditetapkan sebagai dasar negara ya teman-teman, karena masih dibahas kembali. Setelah dibahas, kemudian barulah disetujui bersama dengan istilah Pancasila, dan kemudian disahkan dan dicantumkan sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Jadi, rangkaian peristiwa tersebut menggambarkan bahwa konsep Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara ini merupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang artinya konsep Pancasila ini digali dari sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri, yang kemudian disepakati dan disahkan sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Jadi jawabannya adalah A. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Untuk pilihan jawaban B. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, ini mempunyai makna bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Kemudian, kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya, sumber dari segala sumber hukum. Ini mempunyai makna bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini memiliki maksud bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang.
Semoga teman-teman bisa paham ya dengan pembahasan soal nomor 2 ini. Intinya teman-teman maknai baik-baik pertanyaannya dan jangan terpengaruh dengan distraktor atau pengecoh, baik yang ada pada bacaan soal ataupun pada pilihan jawaban. Kita melangkah pada soal yang ketiga. Jika apa yang telah diperjuangkan founding father kita tidak lagi memiliki satuan nilai, maka butir sila ketiga dapat mengarah kepada paham bla 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 bla. Founding father ini adalah julukan bagi para pendiri bangsa kita ya, yaitu 68 orang tokoh Indonesia yang berperan dalam perumusan Pancasila. Nah, 5 sila yang terkandung dalam Pancasila ini merupakan suatu kesatuan nilai yang mempunyai makna bahwa tidak bisa dipisahkan antara sila yang satu dengan yang lain, karena antara sila yang satu dengan yang lain saling memberi kualitas dan memberi bobot isi. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa ini adalah ketuhanan Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan ini berlaku seterusnya untuk sila-sila yang lainnya. Jadi, memaknai tiap sila Pancasila tak lepas dari makna sila-sila yang lain. Nah, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini mengandung makna nasionalisme atau cinta tanah air, bangga terhadap yang dimiliki bangsa, jiwa rela berkorban demi kepentingan bangsa, dan seterusnya. Jika sila ketiga ini dipisahkan dari sila lainnya, dan dalam memaknainya juga dipisahkan dari sila-sila yang lain, maka yang akan terjadi adalah terciptanya rasa berlebihan dalam mencintai tanah air, dan berlebihan dalam membanggakan apa yang dimiliki bangsa kita. Sehingga bisa saja kita akan merasa bahwa bangsa dan negara kita itu yang terbaik dibandingkan bangsa lain. Karena sudah tidak memasukkan pemaknaan dari sila ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, ini merupakan ciri dari paham chauvinisme ya teman-teman, yaitu paham yang mengagung-agungkan bangsa atau negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Jadi, jawabannya adalah D. Nah, untuk sila pertama, jika Pancasila tidak memiliki lagi suatu kesatuan nilai, maka yang akan terjadi adalah akan mengarah kepada paham teokrasi. Untuk sila kedua, akan mengarah pada paham kosmopolitanisme. Untuk sila keempat, akan mengarah kepada demokrasi liberal. Dan untuk sila kelima, akan mengarah kepada paham komunisme. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Dan mari kita bergeser lagi ke soal berikutnya. Unsur yang terakhir dapat dipenuhi oleh Indonesia adalah bla bla bla. Mari sekilas kita lihat bacaan soal. Nah, pada kalimat ketiga ya teman-teman, ada 4 unsur yang harus dipenuhi oleh negara kita untuk dapat benar-benar terbebas dari penjajah dan merdeka menjadi sebuah negara. Ini berarti menyangkut 4 unsur yang menjadi syarat terbentuknya sebuah negara ya. 4 unsur yang dimaksud di sini yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, keempat unsur ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 unsur. Yang pertama, unsur konstitutif yang merupakan unsur pokok ya, yang mutlak harus ada di saat suatu negara itu didirikan. Ini meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklaratif, yaitu unsur sekunder atau pendukung yang tidak harus ada di saat negara tersebut berdiri, tetapi boleh dipenuhi setelah suatu negara itu berdiri, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, dari keempat unsur ini, Indonesia awalnya telah memenuhi 3 unsur ya, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Dan yang terakhir dipenuhi oleh Indonesia adalah unsur pengakuan dari negara lain yang merupakan unsur deklaratif. Jadi jawabannya adalah D. Jadi, meskipun Indonesia sudah melakukan deklarasi kemerdekaan dengan pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, namun Indonesia itu belum benar-benar diakui oleh dunia sebagai negara yang merdeka menjadi sebuah negara seutuhnya.
Nah, oleh karena itu, pasca proklamasi, Indonesia masih harus berjuang lagi untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik dengan cara melakukan hubungan bilateral dengan beberapa negara ataupun dengan ikut bergabung dengan PBB. Berikutnya kita masuk pada soal yang kelima. Kita langsung saja pada pertanyaannya ya teman-teman. Namun pada dasarnya semboyan tersebut memiliki makna yaitu bla bla bla. Semboyan yang mana? Mari kita scanning bacaan soal. Mulai dari kemajemukan inilah yang disatukan oleh bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia, serta tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Nah, berarti semboyan yang dimaksud adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna berbeda-beda namun tetap satu. Nah, semboyan ini pada dasarnya memiliki makna bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memiliki banyak pulau, yang terdiri dari banyak pulau, dan memiliki banyak perbedaan suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama. Tetapi, meskipun dengan adanya banyak perbedaan tersebut, kita tetap satu, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu negara, yaitu Indonesia. Jadi, jawabannya adalah E. Oke, kita melangkah lagi pada soal berikutnya, yaitu soal yang keenam. Kita langsung pada pertanyaan. Faktor-faktor yang dapat mendorong tercapainya usaha tersebut kecuali bla bla bla. Usaha apa? Yaitu usaha mempersatukan perbedaan-perbedaan yang dimiliki Indonesia hingga tercipta keserasian serta keselarasan secara nasional. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ini berupa perbedaan suku, perbedaan etnik, perbedaan budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap daerahnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini adalah pengertian dari integrasi nasional ya. Jadi faktor-faktor yang dapat mendorong tercapainya usaha tersebut kecuali bla bla bla. Mari kita lihat pilihan jawaban. Pilihan jawaban A. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Oke, ini termasuk ya teman-teman. Selanjutnya, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga termasuk ya teman-teman. Pilihan jawaban C, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ini juga termasuk faktor yang dapat mendorong tercapainya usaha tersebut. Pilihan jawaban D, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Nah, ini juga termasuk ya teman-teman. Berikutnya pilihan jawaban E, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor kesamaan suku, etnik, budaya, atau agama. Nah, kalau ini tidak termasuk ya teman-teman, jadi jawabannya adalah E. Dengan adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor kesamaan suku, etnik, budaya, atau agama, ini tidak akan bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan. Justru perbedaan-perbedaan tersebut akan lebih nampak ya. Karena masing-masing hanya akan mementingkan dan mengutamakan suku, etnik, budaya, atau agamanya masing-masing. Sehingga terciptalah kubu-kubu atau kotak-kotak dalam negara, dan hal ini akan sulit dalam menciptakan keserasian serta keselarasan secara nasional. Nah, semoga teman-teman bisa memahami pembahasan dari soal ini ya, dan pembahasan soal-soal yang sebelumnya. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih kurang dimengerti, teman-teman bisa melempar komentar pada kolom komentar di video ini. Oke, semoga apa yang ada pada video ini bisa bermanfaat, entah itu manfaat kecil ataupun manfaat besar kepada teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.